Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membuat sebuah video presentasi terkait mata kuliah Matematika Diskrit dengan topik dasar-dasar teori graf. Untuk itu, kepada rekan saya agar bisa share screen PPT-nya. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah video dengan materi dasar-dasar teori graf. Slide selanjutnya. Sebelum ke topik pembahasan, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Sindika Septriani Hersa, dengan NIM 2105021001 selaku moderator, dan ada Ahmad Rifki dengan NIM 2105021012 selaku penyaji pertama. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian graf. Apa sih itu graf? Jadi, graf ini merupakan sekumpulan objek yang disebut simpul, di mana simpul ini akan menggabungkan sisi yang dihubungkan oleh garis. Graf ini biasanya memuat suatu informasi yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan suatu objek agar lebih mudah dipahami. Contohnya yaitu struktur organisasi, bagan, peta, rangkaian listrik, dan lain-lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada beberapa definisi dari graf itu sendiri. Yang pertama ada V dalam kurung G, di mana V ini merupakan himpunan vertex atau sampul yang dinotasikan dengan huruf V besar, yaitu himpunan tak kosong dari simpul. Selanjutnya ada E dalam kurung G, adalah himpunan sisi H yang dinotasikan dengan huruf E besar, yaitu himpunan yang mungkin kosong dari sisi yang menghubungkan sepasang sampul. Selanjutnya ada elemen E kecil yang berada di dalam sisi E besar. Ini bukan pasangan yang berurutan dari simpul-simpul di vertex atau graf. Selanjutnya ada simpul ujung yang dinotasikan dengan U kecil dan sampul vertex yang dinotasikan dengan V kecil. Dikatakan terhubung jika elemen E adalah sisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah sisi mempunyai ujung yang sama atau simpul U kecil yang terhubung dengan dirinya sendiri oleh sebuah sisi. Nah, sisi ini akan disebut dengan loop. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dari komponen. Apa sih itu komponen? Jadi, komponen itu merupakan jumlah maksimum graf bagian dalam sebuah graf. Dan graf tersebut dapat dikatakan terhubung apabila graf itu hanya terdiri dari satu komponen saja. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada peran penting suatu graf. Apa saja sih peran penting dari suatu graf? Jadi, di sini peran penting dari suatu graf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contohnya melalui GPS atau Gmaps. Nah, di dalam GPS atau Gmaps ini, seseorang akan diberikan 2 pilihan rute. Yang pertama, rute terpendek dan rute terpanjang. Misalkan contohnya, jika teman-teman ingin pergi ke Denpasar dari Singaraja, di sana teman-teman bisa memilih 2 jalur di dalam Gmaps yang akan disediakan, yaitu jalur terpendek dan jalur terpanjang. Apakah teman-teman ingin memilih jalur melalui Bedugul atau Kintamani? Selanjutnya, peran suatu graf dalam dunia digital. Salah satu contohnya yaitu telepon seluler. Nah, apabila kita ingin berkomunikasi dengan teman kita atau rekan kita yang berada jauh di luar pulau, maka kita bisa menggunakan telepon seluler kita untuk menghubungi mereka. Jadi di sini peran penting graf akan sangat berpengaruh untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya
dengan jarak yang jauh agar lebih mempermudah kita dalam berkomunikasi sesama rekan kita. Selanjutnya, dalam bidang IT. Nah, di dalam bidang IT ini juga Grab sangat berperan penting untuk prinsip kerja internet. Salah satunya yaitu Internet Protocol atau biasa disebut IP. Dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan Transmission Control Protocol atau TCP, di mana prinsip kerjanya menggunakan Grab, sehingga koneksi yang ada di internet akan terlihat lebih jelas. Oke, slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh penyaji. Pertama saya kepada Ricky, disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis graf. Nah, di sini jenis-jenis graf itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah berdasarkan sisi ganda. Nah, di berdasarkan sisi ganda ini juga terbagi menjadi dua, yang dimana ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana ini merupakan graf yang tidak mempunyai sisi ganda. Seperti contoh di bawah ini yaitu seperti gambar belah ketupat, yang dimana ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang kedua itu adalah graf tak sederhana, yang dimana graf tak sederhana merupakan graf yang mempunyai sisi ganda seperti contoh di bawah ini. Karena kenapa disebut graf tak sederhana? Karena di sini itu pada gambar di bawah ini itu di sini ada memiliki rangkap dan memiliki looping atau gelang. Nah, yang kedua itu adalah berdasarkan jumlah simpul, yang dimana juga berdasarkan jumlah simpul ini dibagi menjadi dua, yaitu graf berhingga dan graf tak berhingga. Graf berhingga ini merupakan graf dengan jumlah simpulnya n atau berhingga, seperti contoh di bawah ini dengan n10, yaitu pada contoh di sini itu ada n10, 1, 2, 3 sampai dengan N10. Nah, yang selanjutnya itu adalah graf tak berhingga, yang dimana graf tak berhingga merupakan graf yang jumlah simpulnya itu tak terhingga banyaknya, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga adalah berdasarkan orientasi pada arah, yang dimana berdasarkan orientasi pada arah ini juga terbagi menjadi dua, yang yaitu ada graf berarah dan graf tak berarah. Yang dimana graf berarah ini merupakan graf yang memiliki keterkaitan dengan simpul lain dan mempunyai orientasi arah masuk dan keluar. Bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Yang kedua adalah graf tak berarah, yang dimana graf ini merupakan graf yang tidak memiliki orientasi arah atau keterkaitan dengan simpul lain, seperti contoh di bawah ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah keterhubungan pada graf dan subgraf, di mana keterhubungan pada graf ini ada dua macam, yaitu titik dan sisi. Keterhubungan titik pada graf dinotasikan dengan J. Jika titik dihilangkan atau dihapus, maka akan membuat graf tersebut tidak terhubung atau menjadi graf trivial. Sedangkan pada subgraf, titik dan sisinya itu merupakan himpunan bagian dari graf lain, sehingga jika sisi dan titik pada suatu graf dihapus, maka kita bisa mendapatkan subgraf. Dan subgraf ini memiliki dua buah jenis, diantaranya yaitu subgraf rentang dan subgraf terinduksi. Dan selanjutnya itu adalah pemodelan sederhana dengan game. Pemodelan game sederhana menggunakan teori graf. Suatu game itu selalu memiliki aturan dan komponen yang berlaku di dalam. Aturan itu seperti software dan komponen hardware. Mereka itu sangat berkaitan satu sama lain. Contohnya dalam permainan monopoli seperti gambar di samping ini. Pada permainan monopoli ini, pemain itu harus menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Permainan monopoli ini itu dilakukan dengan cara bergantian atau bergiliran dengan cara melempar sebuah dadu untuk melanjutkan langkah permainan selanjutnya. Jadi, kesimpulan penerapan teori graf dalam sebuah permainan monopoli ini memiliki ikatan atau hubungan, yaitu aturan dan komponen untuk mencapai suatu hasil yang dimana jika salah satu dari aturan atau komponen tersebut tidak ada, maka tujuannya pun tidak akan bisa tercapai. Yang berikutnya itu adalah contoh-contoh soal graf, ini mana di sini itu memiliki soal gambarkan graf dengan 5 titik dan 8 sisi. Terdiri itu dari yang pertama itu adalah graf sederhana, yang dimana pada graf sederhana itu kita
bisa dilihat seperti gambar di sini itu graf di atas ini memiliki 5 titik yaitu A, B, C, D, dan E. Dan graf itu memiliki 8 sisi yaitu sisi AB, sisi AC, sisi AE, BC, BE, CD, dan CE, dan DE. Graf tersebut dibilang sederhana karena tidak memiliki sisi rangkap maupun loop atau gelang. Yang kedua itu adalah memuat loop dan sisi rangkap, yang dimana pada gambar di atas itu bahwa sisi penghubung AB ada sebanyak tiga sisi, sehingga disebut sisi rangkap, dan C merupakan gelang atau looping. Dan yang ketiga itu adalah tidak sederhana atau memuat sisi rangkap. Pada gambar di atas ini bahwa AB terhubung oleh sisi rangkap, begitupun juga dengan BC. Oleh karena itu, graf ini mengandung sisi rangkap, maka graf ini dikatakan tidak sederhana. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyaji pertama saya atas penjelasan terkait materi tadi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Semoga materi yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi teman-teman yang menonton. Oke, baik. Untuk itu saya akan tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.